Mobil VW Kombi tahun 1972 berwarna merah ini sudah banyak mengalami perubahan. Perubahan-perubahan terlihat pada bagian eksterior dan interiornya. Pemilik VW Kombi ini menganut modifikasi aliran red look atau rusty. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai mobil ini, ayo kita ikuti obrolan langsung bersama pemiliknya. Nah, sekarang kita lihat bagian depannya. Mas Yogi, bagian depannya ini apa nih? Ada apa aja nih? Ya, kalau ini variasi aja. Bikinan teman saya dari Sragen. Ini orang VW udah pada tahu sih sebenarnya. Oh gitu ya? Udah terkenal dia. Terus ini ada kayak apa? Lakban. Lah ini kan mobil kayak gini, jadi ceritanya tuh kayak ini ada bocornya. Gitu. Oh, padahal nggak bocor? Enggak sih. Oh, padahal nggak bocor. Terus sama ini, nah ini bedanya mulai tahun 73. Apa itu bedanya? Bumper gede, kotak gitu. Terus sen di atas. Ya, setahu saya memang sennya di atas. Ya, betul. Terus ini kan sen bawah. Nah, ini saya bikin seakan-akan itu kombi tahun muda saya bikin tua. Jadi kayak ada ditutupnya, ditutup las itu. Ini mulus loh, teman. Bukan keropos loh, jangan salah loh. Ya, saya suka VW itu dari SD kelas 4 atau kelas 5 gara-gara sama bapak di POM gitu kan. Ya, seneng banget sama terutama kombi sih. Oke. Nah, terus saya kan jadi suka sejarah, jadi suka buka-buka, ngikutin gitu. Makanya saya pakai logo ini karena ini kan logo pertama kali dipakai sama yang kedua sebenarnya. Cuma jadi VW itu dulu tahun sekitar 1930-an. Itu pakai logonya yang ini. Jadi kayak ada giginya. Giginya, roda gigi ya. Kalau aslinya sih polos aja. Oh, kalau logo udah cuman ini nggak ada yang kalau depan sih. Ini topinya? Topi kan sengaja saya bikin miring. Jadi kalau malam tuh kayak ular gitu kan. Oh, makanya tadi saya lihat kok topinya apa memang miring atau biasanya kan harusnya agak lurus begini ya? Iya, tapi kalau ini kan kelihatan tua banget itu. Kalau miring kan kayak mata ular gitu. Iya. Oh, pantesan ada ininya juga ya? Iya. Waktu Mas Yogi dapat mobil ini warnanya merah. Merah memang. Merah. Di STNK juga merah berarti. Merah. Oke. Ini isinya apa sih? Kalau ini tenda. Kalau misal saya pas bermalam di jalan atau di tempat camping gitu, saya sama anak saya yang nomor 1 saya tidur di atas. Oh gitu. Tapi kalau istri sama anak saya yang cewek-cewek 2 di dalam. Di dalam ya. Nah, kemudian ini warnanya memang seperti ini. Mas Yogi suka warna ini atau gimana nih? Kok bisa sepertinya kelihatannya ada beberapa warna yang berbeda nih? Iya, ini kan saya alirannya ikut ke yang red look. Jadi red look ke karat-karat itu. Tapi bukan jadi lain, saya nggak apa namanya ambil langsung saya aplikasi ke mobil ini enggak. Jadi ini kan ceritanya kan sebenarnya ini tahun 72 asli. Tapi konsepnya saya bikin ini tahun muda 73 ke atas, tapi saya rubah jadi tahun 72. Jadi tahun 72. Kan kayak ini kalau pintu depan sih hampir sama ya. Terus kalau ini pintu tengah sliding itu, ini kan saya seakan-akan saya ambil dari mobil lain, saya pasang sini. Ya. Makanya warnanya kan beda. Padahal memang pintunya ini sendiri. Berarti memang dicatnya seperti ini. Iya. Hebat. Ya. Terus kemudian ini saya lihat kayaknya ada sesuatu yang lain ini mengenai handle-nya nih. Ya, ini kan bedanya sampai tahun 73 itu modelnya kayak gini. Terus tapi kalau yang 74 ke atas itu beda lagi. Jadi kayak biasanya cirinya ditutup pintu. Jadi ini kalau buka sih biasa aja turun. Oke, biasa. Tapi kalau pas tutup, kalau yang tahun muda ini sekali udah kunci. Udah. Tapi kalau yang 72 ke bawah itu mesti dinaikin gini. Kemudian ini kaca. Kalau kaca ini saya modifikasi. Modifikasi ya. Tadinya kayak yang depan ini jadi muter. Iya. Cuma anginnya kan
sini kalau pas lagi nggak beres asnya itu dia muter sendiri, makanya saya bikin model kayak tahun muda aja, jadi buka dapat angin terus. Jadi cuman buka sedikit gitu aja ya. Kemudian tapi yang ini mati kacanya. Mati kacanya. Ini cat ini cat ya. Dibikin seperti ini. Ya, jadi ceritanya kayak nemu tapi udah dirubah, ini saya balikin lagi asli gitu loh. Tapi emang kondisinya dia emang bannya gitu. untuk bannya juga celup ya. Ya. Nah, kita lihat yang bagian belakangnya. Bagian belakangnya ini yang beda apa nih? Oh, ini Mas Yogi. Ini kaca tadinya rapat. Oke. Ini saya bikin yang bisa buka. Bisa buka. Jadi ini kaca bisa terbuka sendiri ya. Oke. Soalnya kalau pas lagi camping atau kan panas gini kan buat sirkulasi. Udah cuman ini sama. Ya ini bedanya kombi 71 ke bawah. Itu ininya tempat lampu plat nomor ini. Dia cuma sampai segini. Terus turun gini. Oh, dia bengkok langsung ke bawah gitu ya. Cuma segini aja. Terus mulai yang 72 itu paling beda. Dia cuma di sini. Cuma sampai sini. Cuma mentok sini. Terus yang 74 ke atas dia full. Ujungnya ini sampai sini. Sampai full ya. Terus kalau ini karat-karat ini juga bikinan semua. Oh, ini karat-karat bikinan semua ya? Iya, ini kayak las-lasan itu bikinan semua. Ini ternyata halus. Bukan karatan, halus ini. Ada fungsi? Ya, ini difungsikan. Ini rencana kan saya bikin ban serep, saya keluarin. Terus nanti situ buat tempat sepeda. Oh, dia bisa buat tempat sepeda rencananya. Ini makanya bumper saya ganti. Oke. Terus sama ini tengah kan saya rencana pengen bawa motor kan bisa taruh tengah itu. Bonceng belakang. Bisa lihat mesinnya, Mas Yogi? Bisa. Kita lihat mesinnya yuk. Nah, mesinnya nih gimana nih ceritanya? Nah, kalau mesin saya kan ini ya ada sebagian yang ori di mobil di VW itu kan semakin hari semakin tahun tuh tambah mahal gitu. Nah, ini yang ori biasanya saya simpen, saya ganti. Kayak ini kan pengapian, ini kalau karbu kan saya pakai punyanya Taruna. Iya. Terus saya modif pakai punya Jepang. Terus pengapian saya nggak pakai Delco lagi, nggak pakai anu, tapi saya pakai motor malah ini. Oh. Ini CDI. Udah pakai CDI, betul. CDI 4 biji, coil 4 biji, sama ada sensor buat baca. Tapi pendinginan olinya? Masih ori semua. Masih ori. Ini? Oh, itu indikator. Oh iya, indikator aki. Indikator aki. Terus saya kan suka dengerin suaranya, jadinya ada starter belakang. Terus indikator, ini kan indikator belakang. Ya. Buat ngecek aja. Wah, misal keren. suka jalan jauh kan tetap harus ngecek kan. Jadi ini starter dibikin dua, satu starter di depan, satu starter di sini. Sekarang kita coba untuk membuka kaca dan bagasi belakang ini nih. Nah, ini kalau tampak belakangnya kayak gini, jadi kelihatan lega banget. Makanya bisa buat tiduran sampai ke tengah. Wah, cakep. Cocok ini bener-bener mobil touring, mobil nginep. Oh, ini ya, asik ya jadinya. Saat parkir kita masih tetap dapat udara dari luar. Mas Joki, ini apa ini Mas Joki? Ini kok kayak ada pas kurang kerjaan itu iseng kan nemu baut-baut tuh loh, baut-baut yang kepake itu. Nah, bikin apa, mau dibuang kok ya. Gimana kok kayaknya asik sih dibikin mainan gitu loh. Jadi kan ceritanya kayak ada alien nyangkut sini, terus saya jalan dia jatuh lepas tangannya ketinggalan. Nah, ini samping sini ini tangga buat naik ke atas. Buat naik ke atas. Ini ada ini ada skopnya. Kemudian ini tangki bensin. Ya, ini tangki bensin kan saya bikin seakan-akan kayak diganti. Oh, oke. Sebenarnya aslinya. Ya. Ini? Oh, ini kamar mandi. Oh, ini kamar mandi? Iya. Jadi gimana nih fungsinya ini kamar mandi? Bisa dibuka jadi kayak kamar mandi tenda gitu. Oh, oke. Terus tangki airnya sini. Ini tangki air. Iya. Ini biasanya memang ada. Kalau ada bawa. Saya pergi ada. Tapi ya nggak dari rumah diisi. Jadi misal saya mau nyampe lokasi gitu, terus misal di lokasi ada saya ambil air ya saya ambil air situ. Tapi misal di situ nggak ada, saya keluar dulu, nanti saya ambil air, saya balik lagi ke lokasi. Kalau ini isi ya berat mobilnya. Wah, keren.
ada tenda, ada kamar mandinya. Mobilnya komplit. Mau di mana aja tidur bisa. Nah, kita sekarang di bagian interiornya. Mas Joki, Ya. ini di dashboardnya ini kalau saya lihat ini full macam-macam. Coba Mas Joki jelasin satu persatu apa aja nih di dalamnya Ya. nih. Kalau ini kan mulai dari kanan aja Mas ya. Ya. Nah, terus ini ada jam. Terus ini apa namanya? Speedometer. Ya. Tapi yang punya saya bukan versi kilometer tapi yang versi mile. Miles per hour, betul. Terus ini indikator biasa bensin, Ya. sen, segala macam oli. Oli gitu. di situ ya. Terus ini temperatur mesin. Terus ini voltase pengisian, sama ini tekanan oli. Oke. Nah, sama kan saya suka nggak begitu kedengeran suara mesin itu. Kan standarnya nggak ada RPM. Betul. Jadi saya kan suka biar nggak ini apa namanya nggak terlalu berlebihan atau nggak kurang waktu saya pindah gigi. Saya kan pakai acuannya ini. Oh iya. Makanya saya suka seneng yang pakai shift LED biar misalnya lihat perhatian ke depan itu kan nggak terpanjang ke sini. Iya, Jadi iya. ada indikator shift LED-nya ini. Jadi pada saat dia nyala udah saya waktunya pindah gigi. ya, Ya, gitu. oke. Ini angin dari depan. angin dari depan. Masih berfungsi berarti ya? Masih. Masih berarti ada Ini apa? kan. Tuasnya. Oh, dari sini. Ini tuas. Ini sebenarnya heater. Oh, ini heater. Terus ini yang apa dari depan sama yang dari buat ngatur belakang. Oke. Kan ada di tengah sini. Cuma ini yang berfungsi cuma satu. Yang dua ini udah nggak berfungsi. Nah, ini bagian dalamnya. Mas Joki, ini bagian dalamnya kayaknya perlu penjelasan nih. Kita apa aja nih Mas Joki di bagian sini nih Mas Oh Joki? ya. Ini sebenarnya biasanya buat naruh barang. Cuma kan ini fungsinya cuma buat ini aja kalau pas lagi camping atau lagi touring gitu. Saya pakai buat merubah daya. Jadi kayak misal ngecas atau apa pokoknya kebutuhan listrik yang listrik rumah. Listrik AC ya? Listrik AC 220 itu saya gunakan inverter. Inverter. Tapi ini modifikasi dari UPS komputer itu saya rubah jadi inverter. Oke. Terus kayak ini kalau kipas ini bukan. Kalau ini Nah, ya itu kalau buat pas lagi bisa buat masak gitu. Iya. Nah, ini kompornya di mana nih biasanya tempatnya nih? Biasanya di sini. Oh, bisa di sini kompornya. Jadi mau masak di dalam bisa, nanti kompor dibawa keluar bisa. Misal kondisi tertutup bisa buat duduk. Oh, jadi kompor di sini, nanti kalau camping kompor dikeluarkan. Oh, oke. Ini bagian belakangnya masih lega. Bisa dijadiin apa nih tempat belakang? Ini bisa jadi ya kalau anak-anak misal bermalam itu kan tidurnya di dalam sini. Wah, hebat. Ini konstruksi sendiri nih ya? Iya, ini Berarti bisa buat tiduran, memang buat tidur ya? ya emang buat tidur. Wow. Tapi kalau ini kan sekarang udah agak gede, jadi biasanya istri saya sini, anak saya nomor 2 di sini, anak saya nomor 3 di atas ini. Ini ada tempat tidur. Oh, ada tempat tidur lagi. Ada, tapi saya taruh di atas. Oke. Seru nih. Nah, ini yang sebelah sini, ini kayaknya Oh, ini ada AC. kisi-kisi AC. Ini AC. Ini masih berfungsi semua nih ya? Ya, masih. Masih berfungsi semuanya. Yang ini juga nih. Ini apa nih? Iya, Ini AC AC juga juga. nih ya, berarti. Wah, komplit ya ini mobil. Bisa nginep dimanapun ini berarti. Ya, emang sukanya kayak gitu, Mas. Ada lampunya juga, teman. Itu lampu pakai apa namanya? Power bank. Power bank ya. Oh. Ih, keren. Cakep. Mas Yogi, ini kalau saya lihat ini kayaknya ada foto-foto bersejarah yang punya cerita. Ceritanya gimana nih Mas Yogi? Nah, itu saya VW itu kan dulu kan dari om saya ya. Sekitar 94. Itu ini dulu pertama kali saya dapat kecil emang. Ini kan dulu zaman tahun segitu kan ya belum ada kayak gini. Jadi foto itu. Ini terus jadi kayak gini. Terus jadi kayak gini. Oke. Ini masa saya kuliah. Ini saya masih sendiri. Terus ini tahun 2005 saya nikah dengan istri saya. Oke. Ini mobilnya juga itu juga. Ini saya pakai warnanya ini. Terus anak saya yang pertama kecil udah mulai dia jalan warnanya jadi kayak gini. Oh, keren nih. Ada Tapi semburan alirannya saya api. custom ini apa namanya? Jadi handle pintu nggak ada semua ini. Oh iya bener, gak ada handle pintunya. Terus spionnya kecil. Oke. Itu agak bertahan sampai
anak saya nomor 2 cuma ganti warna aja. Terus anak saya nomor 3 lahir. Terus anak saya nomor 3 udah mulai bisa diajak touring. Ini kan VW berarti sudah 25 tahun. Hampir. Hampir 25 tahun dipegang Mas Yogi. Iya. Kemudian apa saja nih kiat-kiatnya dalam merawat VW dari dulu sampai sekarang? Sebenarnya itu nggak repot ya. Kalau saya pribadi, saya lebih boros ke oli, bukan boros oli dibuang. Maksudnya, misal penggantian ada kan oli itu aturannya berapa ribu kilo. 5.000 ya rata-rata? Misal 5.000, 4.000 atau gitu, saya biasanya ambil separuh nggak ada biasanya. Baru jalan 2.000 atau 1.000 berapa udah saya ganti. Oke. Ya alhamdulillah kok sampai sekarang mesinnya itu dulu saya turun mesin total belah itu tahun 98 waktu saya masih kuliah di Semarang. Tapi setelah itu ya udah cuma paling apalah samping-samping bening karbu. Terus kayak apa saya ganti pengapian sekali itu kan bukan karena dia rusak, tapi karena saya ingin nggak mau direpotkan waktu perjalanan. Kalau menurut saya lebih baik jangan beli VW. Jangan beli VW dulu maksudnya. Tapi belajar dulu. Mulai mesinnya. Terus kita tuh punya VW buat apa gitu kan. Oh iya. Kadang tujuannya cuma buat wedding, buat koleksi, kalau saya buat touring sih ya. Jadi kan tetap yang saya utamakan itu mobil siap. Kalau penampilan sih nomor sekian, originalitas sekian kalau saya pikir. Soalnya kan kayak bensin itu juga pengaruh. Semakin hari semakin harus tinggi oktannya. Jadi mesin harus saya ngikutin maunya bensin. Soalnya bensin kan dia disiapin buat mobil-mobil yang keluaran terbaru. Jadi kita yang mobil tua ya mau nggak mau harus mesinnya ngikut. Mesinnya biar nggak ada, ya mesinnya biar awet kalau saya sih. Jadi itu mengenai sejarah mobilnya, kemudian kepemilikan, tips-tips, kemudian kita sudah bahas juga mengenai interior secara mendalam, eksteriornya juga mendalam, mesin mobilnya juga secara mendalam. Bagus mobilnya, unik, klasik, tapi mempunyai cerita yang panjang dan juga mobilnya sangat multifungsi ya. Karena disesuaikan Mas Yogi ini sukanya touring, camping. Jadi peralatan segala macam untuk akomodasi lah istilahnya dibawa semua. Tidur bisa, ke toilet bisa, masak pun bisa. Gitu ya Mas Yogi? Oke, kalau begitu teman-teman sampai di sini liputan mengenai VW-nya Mas Yogi yang multifungsi ini. Terima kasih Mas Yogi untuk waktunya. Terima kasih untuk reviewnya. Mobilnya betul-betul bisa menginspirasi banyak orang. Oke. Sampai ketemu lagi Mas Yogi. Terima kasih atas waktunya. Salam buat para pecinta VW.